pestisida nabati dari bumbu dapur, pestisida organik untuk hama, pestisida organik untuk cabai. Halo semua, di pertemuan kali ini saya akan membahas dan membuat pestisida organik ataupun pestisida nabati untuk tanaman cabai kita. Oke, sebelum melanjutkan, kawan semua untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Nah, apa saja pestisida organik ataupun pestisida nabati yang cocok untuk tanaman cabai tersebut? Nah, berikut ini merupakan daftar untuk bahan-bahan pembuatan pestisida organik tersebut. Kemudian cara mengatasi daun cabai keriting secara alami. Apabila daun tanaman cabai sering keriting akibat air hujan, kamu bisa menstok cairan penyegar daun. Untuk air dengan takaran 20 liter, mereka bisa dicampur dengan 3 sendok makan garam dan 1 sendok makan petsin. Kemudian aduk hingga larutan tercampur dengan merata. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatan dari cairan tersebut. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu air setara 20 liter. Kemudian tak lupa juga kita untuk menyiapkan bahan-bahannya seperti ada garam kasar, kemudian juga ada micin. Ini bahan untuk penambahnya ya. Ini bahan utamanya. Nah, ini kemudian kita siapkan sebuah air setara 20 liter, kemudian kita masukkan sebuah garam kasar menggunakan 2 sendok makan dari garam kasar tersebut. Ini untuk penyebab cabai keriting karena air hujan ya. Kita masukkan dengan 2 sendok garam ke dalam air 20 liter tersebut. Tak lupa kita juga untuk memasukkan sebuah micin ataupun petsin, bisa menggunakan sasa ataupun ajinomoto dengan menggunakan 1 sendok makan saja, dan kita larutkan ke dalam air 20 liter. Ini adalah salah satu pupuk penyegar daun. Kemudian kita aduk merata sampai benar-benar ketiga bahan ini merata melarut dengan airnya. Kemudian jika sudah merata, kemudian kita masukkan cairan tersebut ke dalam botol penyemprot menggunakan corong agar lebih mudah. Bisa menggunakan tank ataupun semprot tangan juga bisa, kalau sesuai dengan kebutuhannya kawan. Kemudian kita tutup dengan tutupnya botol penyemprot tersebut untuk kita siap semprotkan ke daun cabai yang keriting tersebut. Semprotkan secara menyeluruh di bagian atas hingga bawah daun sampai merata seluruh dari tanaman, batang beserta dengan daunnya. Fungsinya ini untuk penyegar daun kalau daun cabai keritingnya karena air hujan ya. Ini salah satu upayanya secara organik ataupun secara alaminya. Bisa disemprotkan semenyeluruhnya sampai habis, dari daun sampai batang dari tanaman cabai itu sendiri. Karena cabai rawit pun perlu penyegaran, termasuk dari cabai itu sendiri. Namun bukan hanya untuk disemprot, ternyata ada untuk bagian penyiraman bagian media tanamnya. Untuk disiramkan ke media tanam cabai tersebut dengan menggunakan 6 gram micin ke dalam 1 liter air. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah air 1 liter. Kemudian kita juga untuk memasukkan sebuah micin setara 6 gram ataupun setara setengah dari sendok makannya. Jangan terlalu kebanyakan ya, ini takarannya agar tidak kelebihan dosis. Kemudian kita masukkan ke dalam air 1 liter tersebut dengan 6 gram micin. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Nah, jika sudah larut dan merata, kita tinggal memasukkan cairan tersebut ke dalam botol menggunakan corong agar lebih mudah, agar tidak tumpah-tumpah ya kawan. Nah, jika sudah masuk dari cairan larutan micin ini, jadi takarannya harus segitu ya kawan. 6 gram micin disetarakan dengan 1 liter air. Nah, jika sudah masuk, kita tinggal menyiramkan sebuah larutan micin ini ke media tanam cabai tersebut ataupun ke pupuknya ya, di sekitar akar seperti itu kawan. Ini untuk pupuk dasarnya, pupuk cair untuk akarnya seperti itu. Nah, itulah bahan organik untuk mencegah daun cabai keriting tersebut. Pestisida organik dari Sunlight.
Ternyata sunlight pencuci piring ini mempunyai manfaat tersendiri untuk tanaman, salah satunya yaitu dibuat pestisida organik. Nah, kemudian apa manfaat dari sunlight tersebut untuk tanaman? Manfaat sunlight untuk tanaman cabai telah banyak diketahui oleh petani. Ini adalah manfaat sunlight bagi tanaman cabai sebagai perekat pestisida. Namun ada juga yang mengatakan pestisida dari sunlight untuk membunuh hama. Sabun cuci sunlight digunakan sebagai bahan perekat dari zat yang terkandung pada bawang putih, tidak cepat hilang jika disemprotkan pada tanaman. Selain itu, sunlight dipilih karena lebih aman digunakan daripada menggunakan pestisida yang memiliki zat kimia berbahaya. Nah, itu manfaat dari sunlight untuk tanaman tersebut. Kemudian, apakah aman sabun cuci piring untuk tanaman? Sebagai alternatif dapat digunakan sabun cair untuk cuci tangan dan sabun cuci piring. Namun penggunaannya perlu dibatasi karena dapat merusak tanaman. Sabun bubuk kering dan semua deterjen pencuci pakaian tidak dianjurkan karena bersifat keras dan dapat merusak tanaman. Nah, itu efek negatif dari sabun tersebut. Kemudian di sini juga ada minyak sayur ataupun minyak goreng. Nah, apa manfaat dari minyak ini? Manfaat minyak sayur untuk tanaman. Disebutkan minyak goreng bisa digunakan untuk membasmi ulat di tanaman. Munculnya ulat pada tanaman bisa menyebabkan adanya lubang pada dedaunan. Nah, seperti itu. Kemudian, apa fungsi minyak pada pestisida? Minyak sayur jadi inseksida alami. Minyak nabati adalah cara yang efektif untuk membasmi hama, serangga, bertubuh lunak, termasuk kutu daun, tungau, dan trip. Mereka bernapas melalui tubuh mereka, bukan mulut. Jadi ketika mereka dilapisi minyak, itu secara efektif mencekik hama-hama itu. Jadi sangat jelas sekali ya dari manfaat minyak ini untuk tanaman. Namun perlu diingat, penyiraman tanaman menggunakan sabun cuci tidak disarankan untuk tanaman yang sensitif, karena akan mengalami daunnya mengering, kemudian mati. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatan pestisida dari sunlight ini. Di sini sudah saya siapkan ya bahan-bahannya, tak lupa yaitu adalah sunlight, kemudian juga ada minyak goreng, yaitu minyak sayur. Ini sebagai bahan utamanya ya. Di sini juga ada air setara 2 liter, kemudian sunlight, kemudian minyak sayur, kemudian juga ada botol, kemudian ada corong dan juga sendok pengaduknya. Ini bahan-bahan untuk dijadikan pestisida alami dari sunlight tersebut. Pertama-tama kita ambil terlebih dahulu dari sunlight tersebut. Kita tuangkan ke dalam sendok makan. Saya menggunakan 1 sendok makan dari sunlightnya, jadi disesuaikan saja sesuai kebutuhan dari sunlightnya. Saya menggunakan dari 1 sendok makan sunlight tersebut. Kemudian kita untuk memasukkan ke dalam botol pengocok. Kita buka botol tersebut dan kita masukkan corong terlebih dahulu agar mudah. Kemudian kita tuangkan sunlight tersebut ke dalam botolnya. Kemudian kita tak lupa untuk memasukkan sebuah minyak goreng ataupun minyak sayur ini. Saya menggunakan dari 2 sendok makan. Jadi 1 sendok sunlight itu sendiri, kemudian 2 sendok dari minyak goreng ataupun minyak sayur tersebut. Kita masukkan ke dalam botol pengocok juga. Nah, agar lebih mudah dalam menyatukan kedua bahan ini, kita tambahkan air sedikit untuk dimasukkan ke dalam botolnya. Kemudian angkat corong tersebut dan kita tutup botol pengocok tersebut dengan tutupnya. Kemudian kita bisa mengocoknya agar cepat bersatu, dikocok kencang ya. Fungsi pengocokan ini agar dari kedua bahan ini bisa bersatu menjadi cairan putih dari pestisida sunlight beserta dengan minyak tersebut. Kita kocok-kocok sekuat tenaga agar cepat bersatunya dari kedua bahan ini.
Dan dari kedua bahan ini sudah menjadi cairan putih yang sudah siap untuk kita aplikasikan ke tanaman dengan cara penyemprotan. Kemudian di sini kita siapkan sebuah botol yang sudah berisi cairan putih tersebut beserta dengan botol penyemprot beserta dengan air 2 liter. Jadi untuk pengaplikasiannya yaitu 1 sendok makan dari cairan putih ini ke dalam 2 liter air. Kita bisa memasukkan 1 sendok dari cairan putih ini, insektisidanya, ke dalam 2 liter air. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar merata sebelum pengaplikasiannya. Nah, jika sudah merata, kita siapkan sebuah botol penyemprot. Teman bisa beli botol ini di tempat pertanian juga banyak ya. Kita masukkan cairan insektisida ini ke dalam botol penyemprot menggunakan corong agar lebih mudah. Dari insektisida organik dari sabun pencuci piring ini sampai benar-benar takarannya dari botol penyemprotnya. Nah, jika sudah masuk, kita tinggal menutup dari tutup botol penyemprot tersebut. Dan sudah siap kita semprotkan ke tanaman cabai rawit ataupun cabai yang terserang oleh hama tersebut. Nah, semprotkan pestisida Risanet ini ke daun-daun cabai yang terserang oleh hama thrips dan serangga tersebut. Dengan cara menyemprotkan ke bagian daun yang terserang, untuk hamanya sudah saya sebutkan tadi, termasuk hama kutu daun, ulat daun, dan kutu kebul, seperti itu. Kita semprotkan secara menyeluruh ke daun-daun yang terserang. Nah, untuk penyemprotannya ini 2-3 hari sekali ya. Karena agar dari daun yang terserang tersebut bisa cepat-cepat terpulihkan dari hamanya. Kemudian jika insektisida tersebut sudah kering, kita bilas dengan air. Karena kering tersebut tidak mempengaruhi hama dari insektisidanya, hanya bisa menutupi pori-pori daun. Jadi kita harus membilasnya setelah mengering dari insektisida tersebut. Kita bilas lagi semua permukaan daun yang sudah kita semprot tadi yang sudah mengering, bilas dengan air secukupnya karena bisa menutupi pori-pori daun. Jadi kita harus membilasnya lagi kalau sudah mengering dari semprotan daun yang sudah kita semprot tadi. Dan penyemprotan pun itu sampai hama tersebut hilang ya, karena pestisida organik ini tidak secepat reaksinya seperti pestisida kimia. Nah, jadi mudah banget ya bukan kawan? Jadi pembuatan pestisida dari sabun pencuci piring ataupun sunlight ini, dan bisa disemprotkan pada tanaman cabai yang terserang oleh hama dan penyakit tersebut pada sore ataupun pagi hari dengan cara diaplikasikannya yaitu disemprot seperti itu guys. pestisida organik dari bawang putih untuk hama daun. Di video kali ini saya mau membuat pestisida dari bawang putih untuk mengusir hama daun secara organik. Dan mudah-mudahan dengan menggunakan pestisida organik ini tanaman kita bebas dari hama dan penyakit tersebut. Walaupun secara organik, tapi kita bisa untuk membuatnya kawan. Dan aman untuk tanaman dari pestisida ini. Walaupun berkali-kali dipakai, tapi tetap aman untuk tanaman dan juga lingkungan. Berbeda dengan sebuah pestisida kimia, mungkin itu juga dipakai dalam jangka panjang bisa merusak tanaman, juga bisa berbahaya bagi lingkungan. Jadi perbedaannya seperti itu. Walaupun keduanya juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing dari pestisida ini, termasuk organik dan juga pestisida kimia. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatan pestisida organik dari bawang putihnya. Di sini saya sudah siapkan bahannya. Di sini ada 2 butir ataupun 2 siung bawang putih tersebut untuk 1 liter cairan untuk penyemprotnya kawan.
Kemudian kita kupas seperti ini, ataupun kalau keperluan banyak juga mungkin bahannya banyak lagi, tapi ini saya untuk pot ya. Kita kupas bawang putih tersebut, kemudian kita iris potong kecil-kecil sampai benar-benar halus. Boleh menggunakan ulekan ataupun blender, tapi saya hanya menggunakan potongan biasa saja. Kemudian kita potong ataupun iris lagi sampai kecil-kecil dari bawang putih tersebut. Lebih kecil lebih bagus. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita simpan ke dalam wadah. Saya menggunakan baskom ini, kemudian tambahkan air 1 liter. Jadi 50 ml dari pestisidanya disetarakan dengan 1 liter air. Kita masukkan air tersebut ke bawang putihnya. Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Dan minyak sayur ini juga banyak manfaatnya untuk pestisida. Dan juga bisa membantu pestisida bereaksi lebih bagus lagi. Kemudian kita aduk-aduk agar merata sebuah bahan-bahannya yang sudah kita masukkan tadi. Nah, jangan lupa yang terakhir ini yang terpentingnya juga, kita masukkan sebuah deterjen. Lebih baik yaitu deterjen bubuk, karena saya gak punya deterjen, jadi saya menggunakan yang seperti ini saja. Jadi menggunakan 1 sendok makan untuk yang 1 liter itu. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar merata secara 15 menit. Kita aduk-aduk sebuah pestisida ini sampai betul-betul merata. Kemudian jika sudah kita aduk-aduk dan kita tutup, biarkan 24 jam ataupun setara 1 hari 1 malam. Dan keesokan harinya kita bisa mengaplikasikan dari pestisida ini. Masukkan ke dalam alat penyemprot. Boleh disaring, boleh masukkan ke dalam corong untuk penyemprotan ataupun wadah penyemprotannya. Saya menggunakan kapasitas 1 literan saja. Kita masukkan pestisida tersebut ke dalam alat penyemprot, disesuaikan ukurannya saja sesuai kebutuhan. Kemudian kita tutup dengan tutup penyemprotnya. Saya menggunakan 1 literan saja karena tanamannya juga sedikit. Nah, sudah siap untuk kita semprotkan, dan ampas ini kita bisa untuk mencairkannya kembali ataupun ditambahkan air kembali untuk jadikan pestisidanya, tambahannya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke tahap untuk penyemprotan pestisida ini dari bawang putih ini ke tanaman kita, termasuk tanaman cabai. Saya semprotkan benar-benar merata. Jadi penyemprotannya ini dilakukan 2 minggu 1 kali, bisa pagi ataupun sore hari. Jadi 1 minggu 2 kali. Nah, untuk pengaplikasiannya juga mudah. Kita tinggal semprotkan pada bagian daun-daun yang terserang oleh hama tersebut, termasuk hama kutu, kutu kebul, dan juga serangga. Nanti akan terhindar dari hama tersebut secara alami ataupun secara organik. Seperti itu, guys. Dari pestisida bawang putih tersebut. Nah, mungkin seperti itu dari cara saya membuat pestisida organik dari bawang putih tersebut. Pestisida organik untuk cabai. Di video kali ini saya mau membuat pestisida organik untuk cabai ataupun cabai rawit dari bawang merah. Karena bawang merah sendiri ini adalah salah satu untuk membuat pestisida organik untuk membasmi dari sebuah kutu kebul, hama kutu kebul, kemudian hama daun, kemudian hama ulat daun beserta dengan jamur. Itu dari manfaat pestisida organik dari bawang merah tersebut.
dan bisa kita semprotkan ke bagian-bagian tanaman yang terserang hama tersebut dengan cara disemprotkan minimal 1 minggu 1 kali dari pestisida organik ini, sehingga untuk keamanan dari hamanya kita bisa terkontrol dengan rutin menyemprotkannya. Walaupun dalam penggunaannya juga mungkin menggunakan porsi banyak dan juga untuk reaksinya tidak secepat pestisida kimia seperti itu kawan, jadi harus menunggu waktunya ya. Itu adalah perbedaan dari pestisida kimia beserta dengan pestisida organik. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya. Ada bawang merah setara 50 gram, kemudian air setara 1 liter, kemudian juga alat penumbuk beserta dengan baskom. Nah, pertama-tama kita bisa memilih sebuah bawang merah untuk kita kupas terlebih dahulu. Sebetulnya dari umbinya beserta dengan kulit dari bawang merah tersebut juga bisa digunakan pestisida ya kawan, namun dengan cara tersendiri-sendiri, termasuk dari kulit dari bawang merah tersebut ataupun dari umbinya. Nah, jika sudah masuk setara 50 gram dari bawang merah tersebut, kita haluskan, bisa menggunakan ulekan ataupun di blender sesuai dengan keadaan yang kita punya saja. Nah, jika sudah halus, kita masukkan ke dalam air 1 liter dari tumbukan halusan dari bawang merah tersebut. Kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar larut. Nah, kemudian kita siapkan sebuah botol yang berisi ukuran 1 literan ataupun 1,5 liter untuk diisi dengan 1 liter dari pestisidanya. Kita masukkan dari cairan pestisida organik bawang merah ini menggunakan corong ke dalam botol tersebut, yaitu dengan cairan 1 literan saja. Nah, jika sudah masuk dari pestisidanya, kita langsung saja untuk menutupnya. Tutup rapat dan bisa didiamkan terlebih dahulu 1-2 hari untuk perendamannya ataupun pendiamannya. Karena bagusan terlebih dahulu didiamkan ya kawan. Jadi reaksi dari unsur ekstrak dari bawang merahnya itu merata. Dan kita bisa mendiamkan pestisida organik ini selama 1-2 hari. Dan pestisida organik ini sudah siap, jikalau sudah kita mendiamkannya, sudah siap untuk kita aplikasikan ke tanaman cabai ataupun cabai rawit kita yang terserang oleh hama yang itu tadi. Kita masukkan dari cairan pestisida bawang merah ini ke botol penyemprot. Kita masukkan dan untuk kita semprotkan nantinya. Jadi untuk membasmi dari ulat daun, kemudian jamur beserta dengan hama kutu kebul. Seperti itu kawan dari ekstrak bawang merah ini, pestisida organiknya. Dan pemupukan pun berlangsung selama 1 minggu 1 kali agar terkontrol untuk keamanan dari hamanya. Dan pestisida organik ini sudah siap kita untuk semprotkan ke daun-daun yang terserang hama tersebut, termasuk hama kutu kebul, kemudian jamur beserta dengan ulat daun. Untuk cabai ataupun cabai rawit pun bisa kawan. Kita semprotkan secara menyeluruh ke daun-daun yang terserang, ataupun untuk daun yang tidak terserang juga kita semprot untuk pemeliharaan ataupun untuk kekebalannya ya. Jadi kita harus menyemprotkannya secara menyeluruh. Namun ya namanya juga pestisida organik ya kawan, jadi tidak secepat reaksinya seperti pestisida kimia, itu perbedaannya. Dan juga penggunaannya mungkin juga banyak sekali dari pestisida organik ini, berbeda dengan pestisida kimia. Dan mudah-mudahan tanaman cabai ataupun cabai rawit kita sehat dan aman dari jenis hama-hama yang bisa merugikan tanaman cabai itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu saja dari cara membuat pestisida alami ataupun pestisida organik yang bisa mengusir hama organik dari bahan-bahan yang dapur tersebut yang ada di rumah kita.
Mudah-mudahan menambah wawasan Anda. Terima kasih sudah menonton, like, share, dan subscribe. Nantikan video saya berikutnya.